Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, saya Hana Khalil Rokodi dengan NPM 2501008. Sini saya ingin melakukan pembuatan pemeriksaan apostopi darah dan juga pemeriksaan darah. Nah, di sini yang ada alat-alat yang perlu dipersiapkan, yaitu ada cairan silol, ada aquades, ada larutan gimsa, dan juga ada metanol. Lalu ada pun spesimen darah milik pasien, lalu ada minyak imersi, lalu ada sabun antiseptik, ada pipet, juga ada objek keras, lalu juga ada sarung tangan. Nah, sebelum dimulai kita harus melakukan pencuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun antiseptik. Nah, setelah sudah mencuci tangan, lalu lakukan penulisan identitas pasien dan juga tanggal pemeriksaan ini dilakukan pada label, lalu tempelkan pada objek kelas. Nah, setelah itu kita menggunakan sarung tangan. Setelah itu siapkan objek kelas dan juga spesimen darah pasien. Ambil menggunakan pipet. Ambil beberapa sekitar 1 tetes, lalu letakkan pada sudut ujung objek kelas sekitar 2-3 cm dari ujung. Setelah itu gunakan objek kelas yang lain sebagai spreader. Miringkan sekitar 30-45 derajat, lalu tarik ke depan. Setelah itu letakkan di sini. Lalu tuangkan cairan metanol. Lalu diamkan selama 10 menit. Jika sudah, bisa dibuang sisa larutan. Setelah didiamkan menggunakan metanol, selanjutnya lakukan tuang larutan gimsa. Lalu tunggu sekitar 20 menit. 20-30 menit dalam suhu ruang. Lalu bisa dibuang sisa cairannya, lalu diamkan di suhu ruangan dengan posisi miring. Sebelum itu
bersihkan terlebih dahulu menggunakan cairan Aquades. Jika sudah dibersihkan, maka baru bisa dikeringkan menggunakan suhu ruangan dengan bisa dengan dimiringkan di alat ini. Jika sudah, maka kita lakukan cuci tangan dan juga membuka sarung tangan. Lalu kita bisa letakkan kembali, melakukan evaluasi dan juga dokumentasi, catat tanggal pemeriksaan dan juga identitas dari pasien. Setelah itu kita bisa masukkan objek kelas ke tempat penyimpanan. Nah, jika ingin selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan menggunakan mikroskop. Nah, kita atur untuk mikroskopik dan juga makroskopisnya. Yang pertama itu pada ukuran 10. Setelah itu jika perlu ukuran 40 dan yang selanjutnya itu ukuran 100. Tapi sebelum itu kita perlu menggunakan cairan minyak imersi. Nah, jika sudah, maka identifikasi apa hasil yang ditemukan. Jika sudah, maka ambil kembali objek kelas tersebut, lalu letakkan kembali pada tempat penyimpanan objek kelas. Setelah itu cuci tangan dan juga menggunakan sabun antiseptik dan juga melepaskan hand glove. Lalu dapat kita lakukan identifikasi. Nah, di sini ditemukan untuk basofil itu tidak ditemukan basofil. Lalu eosinofilnya itu 4% dikali 6.500, yaitu ada 250. Lalu untuk band neutrophilsnya itu ada 910. Lalu untuk segmen neutrophil itu ada di angka 3055. Lalu untuk limfositnya itu di angka 1365. Lalu untuk monosit itu di angka 390. Nah, dapat saya simpulkan dari sini bahwa pasien ini mengalami neofilia karena di sini yang ditemukan itu neutrofil yang lebih dominan. Baik, cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.